Salam kasih para murid SDH yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan mengenai biblical manhood dan womanhood. Identitas sejati yang begitu indah yang Tuhan sematkan di dalam panggilanmu sebagai pria dan wanita yang Dia sangat kasihi. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari dengan rendah hati kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar suara-Mu. Di tengah dunia yang begitu membingungkan dan terus-menerus membelokkan kami, hanya suara-Mu Gembala, kami yang agung, yang dapat menenangkan kami dan menuntun kami kepada jalan yang benar. Kami mau mendengar suara dan tuntunan-Mu yang dinyatakan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Murid SDH yang dikasihi Tuhan, di dalam biblical manhood dan womanhood, kita bersama-sama memahami identitas, tubuh, relasi, dan panggilan-Mu sebagai laki-laki dan perempuan dari perspektif Allah Tritunggal yang menciptakan-Mu. Dan bagaimana kamu juga dikuatkan untuk dengan sukacita dan teguh menghadapinya, menghidupinya di zaman penyelewengan gender dan seksualitas. Bersama-sama juga kita melihat satu jalinan kisah kebenaran bahwa Tuhan menempatkanmu di dalam dunia, tetapi Ia memanggilmu untuk tidak hidup di dalam dengan nilai-nilai dosa dari dunia. Dan juga ada satu kenyataan bahwa di tengah dunia yang sangat dikuasai oleh digital world ini, pada hakikatnya sering kita mengalami alone together, karena kita living in a disconnected world. Lalu di dalam kondisi ini kita living in an over-sexualized world. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita seperti anak yatim piatu. Tuhan terus-menerus berkomunikasi kepada kita. Sehingga ketika kita mendengar kebenarannya, maka kita dapat mendapatkan panggilan yang mulia, something to die for. Kita akan mendalami alone together, living in a disconnected world. Satu pintu masuk wawasan dunia yang salah mengenai seksualitas itu sangat jelas dari teknologi. Maka mari kita merenungkan tentang pentingnya untuk redeeming technology. Kita memikirkan untuk pentingnya redeeming technology. Mari kita mengingat bahwa pada dasarnya Tuhan memang menciptakan kita untuk eksis. Tuhan menciptakan kita untuk kehadiran nyata. Tuhan menciptakan kita untuk being present. Di Kejadian 2 ayat 18 dituliskan bahwa Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi ini ayat pertama tentang kesepian manusia, bahkan sebelum dosa masuk. Ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk eksistensi, yes, exist, tetapi juga untuk relasi nyata. Allah tidak menawarkan distraksi, hiburan, atau pengganti virtual, tetapi Allah memberikan dirinya, His presence, untuk berjalan bersama dengan Adam dan Hawa. Itu satu keintiman yang luar biasa. Tetapi di dalam dosa yang semakin diperkuat dengan dunia digital saat ini yang salah dipergunakan, kita escape from the cruel life, ya, dari keberdosaan dunia yang memang sangat memberatkan. Kita hidup di dalam satu cara escapism, menggunakan perkembangan-perkembangan yang ada saat ini, seperti menggunakan kokain atau zat-zat penenang, pornografi, meminum minuman yang bisa membuat kita mabuk, gambling and betting, late night revenge scrolling, constant pointless phone checks, ya, scrolling yang berketerusan sehingga kita brain rot, eating refined ultra processed food, ya. Jadi sering juga kita mengalami dunia ini, ya, begitu menyesakkan. Bagaimana cara saya untuk bisa melarikan diri sejenak? Oh, ada makanan-makanan manis, ya, makanan-makanan snacks gitu yang pada saat saya makan, saya setidaknya beberapa detik, beberapa menit itu bisa membuat saya merasa rilis sejenak. Tapi kemudian akhirnya kita menjadi kecanduan, escapism, atau getting angry at strangers on the internet.
Jadi kita mengembangkan kebiasaan untuk releasing our stress dengan kita meninggalkan komen yang sangat kasar di dunia internet dengan akun yang bukan akun asli kita. Semua itu adalah bentuk escapism. Dan bahkan teknologi manusia memberikan jalur untuk itu. Revolusi Industri 1 ketika penemuan mesin uap itu terjadi, itu terus bergulir sehingga dimungkinkan revolusi industri 2.0 ya. Nah, saat itu listrik mulai ditemukan sehingga menjadi katalis begitu banyak penemuan-penemuan yang lain dan terjadi revolusi industri 3.0. Di saat itu komputer mulai ditemukan. Kemudian revolusi industri 4.0. Nah, di saat itu ini yang kita alami saat ini ya, digital tech, big data, IoT dan saat ini AI. Dan ada beberapa negara yang sebelumnya sudah mengalami revolusi industri 4.0 terlebih dahulu seperti Jepang, saat ini mulai melihat bahwa perlu untuk kembali kepada manusia, fokus pada teknologi untuk kesejahteraan manusia, karena mereka mengalami banyak sekali kehancuran relasi, kehancuran personal ketika hidup terlalu bergantung kepada teknologi digital khususnya. Jadi ada negara-negara tertentu yang memang merasakan kita perlu kembali kepada teknologi yang menyejahterakan manusia. Karena memang di revolusi industri 4.0 ini ketika manusia menggantikan koneksi nyata yang mendalam ya dengan robot, dengan digital, maka akan terjadi satu hal, yaitu apa? Satu kondisi alone together, connected but not close. Banyak koneksi tapi sedikit keintiman. Banyak teman tapi merasa tidak dikenal, begitu kosong. Banyak chat tetapi tidak ada relasi sejati. Online terus tetapi kesepian semakin mendalam. Inilah situasi alone together. Dunia digital memberikan ilusi keintiman, ramai di layar, tapi sepi di hati. Ingat kebenaran ini, benar yang dinyatakan Alkitab, bahwa sebenarnya Tuhan tahu kita ini apa, kita ini seperti apa, kita ini membutuhkan apa. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan untuk dia. Benar bahwa memang Tuhan mendesain kita untuk belajar hadir secara nyata, untuk being present, ya. Bahkan murid Tuhan Yesus pun menyadari hal ini, ya. 2 Yohanes 12 tertulis, sungguh pun banyak yang harus kutulis padamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Dan puncaknya Kristus, Allah Anak, itu hadir bagi kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu hadir, being present, hadir secara nyata bersama dengan kita. Yohanes 1 ayat 14 menuliskan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahkan saat ini Roh Kudus diam di dalam kita. Ini adalah kebenaran yang begitu indah. Joy needs presence. Joy is present. Pada dasarnya Tuhan menciptakan kita untuk engagement, bukan untuk escapism. Maka mari di zaman ketika teknologi digital seolah-olah bisa menggantikan secara penuh kehadiran orang lain sehingga kita merasa tidak perlu lagi orang lain, mari kita belajar untuk engage. Mari belajar embrace boredom and stimulating. Tidak apa merasa bosan. Mari kita belajar reading fiction and non-fiction book. Mulai menyukai membaca lagi. Mari kita mencari hobi-hobi yang analog, yang begitu nyata untuk kita alami lagi, ya, yang menggunakan tangan kita, yang menggunakan mata kita, yang menggunakan waktu berjam-jam untuk melakukannya. Rasakan keindahannya. Completing challenging workouts, mulai berolahraga dengan tubuhmu dan belajar membersihkan rumah. Dan kemudian carilah kegiatan
yang menyenangkan, kegiatan yang menenangkan, kegiatan dengan alam ini. Dan contribute to others. Biarlah kehadiranmu, kamu pikirkan bagaimana bisa memberi kontribusi kepada orang lain dengan hal-hal yang sangat kamu. Ya, misalnya nih, ya kamu suka menggambar, belajar bagaimana misalnya meningkatkan kemampuan menggambarmu, ya di media baju, di media celana, dan ketika teman ulang tahun, kamu memberikan hadiah yang berasal dari karya seni dari tanganmu. Mungkin itu tidak semahal pakaian merek yang mahal, tetapi itu berasal dari hasil tanganmu sendiri. Ada kepuasan yang sangat mendalam dari engagement tersebut. Dan mari buka diri untuk mastering a skill. Ini semua adalah engagement sebagai manusia yang utuh, sebagai pria utuh, wanita utuh dengan semua keunikanmu. Jadi be present, bukan kabur tetapi hadir. Bukan kabur tetapi hadir. Kita sebenarnya, mari kita mengulang lagi, mengingat bahwa be present in your identity and relationship. Bahwa kamu ini man of God. Hadirlah dengan tanggung jawab, bukan kabur lewat hiburan atau pelarian. Kamu yang adalah woman of God, hadirlah dengan martabat, bukan mencari validasi lewat perhatian instan. Dan kamu di dalam belajar berelasi, cowok dan cewek, wanita dan pria, hadirlah dengan hormat, bukan eksploitasi. Ketika menemukan ada rekanmu ya yang memang sedang bertumbuh, sedang berada di dalam kondisi yang memang butuh dorongan, janganlah merendahkan martabatnya sebagai pria atau wanita, tetapi pahamilah, jangan menggunakan grup chat untuk merendahkan martabat dari rekan-rekan dari lawan jenis atau sama jenis. Jangan. Kalian memiliki martabat yang disematkan Tuhan dengan begitu mulia sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi mari be present, bukan kabur tetapi hadir. Selain be present di dalam keberadaanmu sebagai wanita, sebagai pria dan wanita ilahi, maka belajarlah be present. Hadir sebagai seorang pria dan wanita yang mulia di dalam penggunaan teknologi digital yang Tuhan percayakan kepadamu. Mari dengan hikmat seorang anak Tuhan yang sudah dituntun oleh Tuhan, yang sudah menerima karya keselamatan Tuhan, yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Mari kita baca Ayub 28. Ya, secara khusus di ayat 12, 13 dan 28. Ya, dari perenungan Ayub ya di dalam kehidupannya yang begitu sulit ya, dia menemukan kebenaran tentang hikmat. Ayat 12. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Tetapi kepada manusia Tuhan berfirman, ya. Kepada manusia Tuhan berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sebagai manusia, tahu nggak bahwa perhiasan yang terbaik adalah hikmat, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Itu adalah perhiasan yang terindah. Bagaimana be present di dalam your using of digital technology? Ingat ini ya, di dalam desain sebuah teknologi digital sebenarnya kamu perlu perhatikan ada additive design, tetapi ingat juga ya, ingat ada human design. Misalnya di additive design itu seperti apa? Memang medsos itu dirancang supaya ada scrolling yang berketerusan sehingga ada engagement. Tetapi tahukah kamu sebagai manusia ada human design yang kita bisa komitmen untuk lakukan sebagai pengguna dari teknologi digital, yaitu apa? Ada fitur digital well-being. Ya, jadi mari pikirkan kamu bukan saja sebagai pemakai yang scrolling tidak menentu, tapi bagaimana kamu bisa memanfaatkan fitur digital well-being. Ya, seperti misalnya ya, ada alat di IG sendiri, ada batasan waktu. Jika misalnya kamu set 5 menit scroll, setelah itu akan ada peringatan. Maka mari menggunakannya untuk kamu mendisiplinkan dirimu sendiri.
Seperti ada additive design itu seperti push notification. Nah, tapi tahukah kamu sebagai manusia kamu bisa memanfaatkan fitur anti-bullying. Nah, yang sudah ada. Ada additive design notifikasi like dan komentar yang jika kita tidak menguasai diri itu bisa sampai bahkan framing our self identity and self esteem. Jadi membuat kita itu merasa berharga kalau like-nya banyak, kalau ada yang komen banyak. Tetapi human design-nya itu mari kita juga bisa atur fitur aksesibilitas itu. Ya, tidak selalu sebuah foto itu kita mengumpulkan like atau komen. Bisa saja foto itu memang sesuatu yang di-post aja, tetapi ya tidak usah di-komen. Itu semua ada fiturnya. Dan itu adalah cara untuk hidup dalam hikmat di dalam penggunaan teknologi sebagai pria ilahi, sebagai wanita ilahi yang menjaga kekudusan hidupnya. Pria yang menjaga martabatnya, tanggung jawabnya sebagai seorang yang give direction, sebagai seorang yang melihat arah yang dari Tuhan. Wanita yang hidup di dalam martabat wanita ilahi, yang belajar menjadi helper seperti Tuhan, yang begitu dinamis sebagai helper dari umat manusia. Dan di dalam relasi, bagaimana kamu mengatur penggunaan teknologi digitalmu bukan untuk mengeksploitasi cara kamu berelasi, tetapi menjadi penyambung. Bagaimana teknologi digitalmu justru bisa membawa cara kamu menghormati orang lain. Mari be present in your using of digital technology. Lihatlah di dalam teknologi dan pendidikan ya, jika kamu tidak mengedukasi diri, maka ada kecenderungan yang sangat berbahaya. Kamu lihat selama ini ya, garis biru ini adalah teknologi, garis kuning adalah education. Nah, selama perkembangan sejarah, biasanya perkembangan teknologi itu dibarengi ya, bisa juga dikatakan diawali oleh pendidikan yang meningkat terlebih dahulu. Tetapi pada masa ini terjadi satu kekhawatiran, ya, teknologi berkembang, tetapi kondisi pendidikan semakin turun. Maka kita perlu mengedukasi diri. Bagaimana teknologi yang berkembang ini tidak justru membuat kemanusiaan kita semakin kacau dan buruk. Maka kita perlu mengedukasi diri di dalam hikmat Tuhan. Terus berpikir bagaimana agar pendidikan lebih maju daripada perkembangan teknologi itu. Banyak orang pintar tetapi jahat pada masa ini, yang mencari lubang bagaimana menggunakan teknologi untuk menjebak orang lain, untuk merendahkan orang lain. Mari sebagai pria ilahi, sebagai wanita ilahi, kita peka dan penuh dengan pertimbangan hikmat dari Tuhan. Selain untuk tidak jatuh di dalam kejahatan ini, tetapi terutama untuk tidak ikut menjadi pelaku. Mari memuliakan Allah dengan teknologi digital. 4 pertanyaan yang perlu dipertanyakan dalam-dalam di dalam hidupmu. Ya, di dalam kisah penciptaan membuat kita memikirkan pertanyaan ini. Bagaimana device ini, bagaimana alat ini mencerminkan kemuliaan Tuhan? Jika tidak ada, jika dia hanya melecehkan manusia, maka jangan pernah memikirkan untuk memakai dan mempelajarinya. Bagaimana alat ini membantu saya melayani Tuhan atau mengolah, memelihara bumi? Di dalam kerangka kejatuhan, pikirkan kecenderungan apa yang dihasilkan oleh alat ini di dalam diri saya ketika saya memakainya. Bagaimana saya dapat menyalahgunakan alat ini? Pengamanan apa yang perlu saya terapkan? Jadi sebelum memutuskan memakai sebuah device, pelajari dulu. Ya, dari review, dari riset, hal-hal buruk apa ya yang pernah terjadi dengan penggunaan alat ini. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri, memutuskan diri untuk tidak melakukannya. Dan di dalam kerangka penebusan, bahwa Kristus menebus kejatuhan dan memberi pengharapan, kita bisa berpikir, area kejatuhan apa dalam penggunaan alat ini yang bisa saya atasi? Jika orang lain menggunakan alat ini untuk menipu orang lain, ya, misalnya dengan teknologi AI, ya, deepfake, ya. Tetapi saya berpikir, bisa nggak saya menggunakan teknologi AI untuk memuliakan Tuhan?
Dan area kejatuhan mana yang saya harus hindari sehingga penggunaan AI ini tidak jatuh ke sana. Gitu ya. Nah, jadi pikirkan terlebih dahulu bagaimana saya dapat menggunakan alat ini untuk meringankan penderitaan, memberitakan kebenaran, kebaikan atau keindahan, dan di dalam konsumasi pemulihan yang secara sempurna akan dinyatakan ke depan dalam kedatangan Tuhan. Maka kita bisa belajar memikirkan hal ini. Dalam hal apa saja saya bisa percaya kepada alat ini? Dalam hal apa saya percaya kepada alat ini yang seharusnya saya percaya kepada Allah? Jadi seharusnya saya tidak mempercayai alat ini sampai begini. Saya seharusnya mempercayai Allah. Misalnya ya, banyak sekali anak muda sekarang rely on AI to self-soothing. Sehingga tidak lagi berdoa, ya. Jadi misalnya ada waktu sedikit, langsung berinteraksi, bertanya dengan AI, karena kesepian sekali, sehingga tidak pernah lagi berdoa. Mungkin karena merasa kalau saya ngobrol sama AI, itu bisa langsung kasih saya jawaban. Tapi sebenarnya kehidupan doa yang menanti, ya. Kehidupan doa, mendengar firman Tuhan, membaca ayat firman Tuhan, itu tidak dapat ditandingi oleh berbicara dengan AI. Yang sebenarnya tidak memiliki jiwa dan bukan merupakan pribadi. Mari kita memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, ini kami, Tuhan kenal kami, Tuhan tahu kami di mana saat ini. Mungkin ada yang sudah sangat lonely atau sangat rusak, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Biarlah Tuhan memeluk mereka dan membawa mereka kembali. Tuhan juga tolong mereka ya Tuhan, boleh dipulihkan kembali dan bahkan mereka bisa memulihkan orang lain. Roh Kudus, nyatakanlah bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau memiliki masa depan yang penuh harapan pada mereka. Engkau rindu mereka bertumbuh indah, bertumbuh ganteng, bertumbuh cantik secara rohani, dan Engkau punya masa depan penuh harapan yang menyertai kehidupan mereka. Tuhan, tuntun mereka kepada rancangan-Mu yang indah itu dengan belajar redeeming technology. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Let's redeem technology for the glory of God.